atau yang berbeda dari anak yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, contohnya adalah pengalaman belajar dan pola asuh orang tua. Nah, ini juga sangat punya kontribusi yang besar ya bagi kesehatan mental seseorang. Misal, selama rentang kehidupannya nih dia belajar di keluarga yang protektif, mungkin ada yang relate gak nih dengan keluarga yang protektif gitu kan. Jadi apa-apa harus diatur dengan orang tua gitu. Ketika dewasa dia bingung gitu untuk menentukan pilihannya atau secara mandiri menentukan hidupnya. Gitu. Ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor bagaimana dia belajar budaya keluarganya itu seperti apa. Kemudian ada juga pola asuh orang tua, misalnya tipe pengasuhannya pola asuh orang tuanya otoriter gitu, di mana semuanya harus mengikuti kemauan orang tua gitu. Kadang mungkin ada orang tua yang tidak mau mungkin atau sulit mendengarkan pendapat anaknya. Nah, ini juga pasti bisa berpengaruh pada kondisi mental anak tersebut gitu. Kemudian lalu seberapa penting menjaga kesehatan mental? Pastinya ini penting banget ya teman-teman. Tapi kadang masalah kesehatan mental ini tidak sepenuhnya disadari oleh banyak pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan dan masyarakat umum. Mungkin masih kita temukan ya di daerah-daerah terpencil atau mungkin teman-teman pernah dengar nanti daerah-daerah yang masih tidak aware dengan kesehatan mentalnya gitu. Banyak gangguan jiwa yang kadang sering tidak diobati, kurang terdiagnosis, bahkan mungkin salah diagnosis, diabaikan dan distigmatisasi. Gitu. Jadi kalau mungkin sekarang teman-teman merasa bagi teman-teman yang bisa terfasilitasi ya, mungkin mudah ya untuk mengakses informasi kesehatan mental. Tapi kita nggak pernah tahu ya, mungkin di pelosok atau mungkin di bagian Indonesia yang lainnya masih banyak yang belum tahu tentang pentingnya kesehatan mental gitu. Jadi aku harap teman-teman yang saat ini ikut campaign gitu, informasi terkait dengan kesehatan mental bukan hanya berhenti di kalian, tapi kalian bisa edukasi lingkungan yang mungkin belum pernah mengetahui tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kemudian, mendiagnosis dan mengobati penyakit mental dengan benar dapat berarti hidup atau mati bagi seseorang. Nah, ini sangat krusial banget ya teman-teman. Karena misalnya contohnya gini, ada orang yang mungkin sebenarnya memiliki gangguan jiwa berat, tapi dirinya tidak menyadari dan lingkungannya tidak menyadari gitu. Nah, bisa jadi itu bisa menimbulkan mungkin sesuatu hal yang fatal gitu kan. Misalnya ada yang sebenarnya lagi gangguan depresi berat, kemudian sampai ada berpikir untuk bunuh diri atau melakukan self-harm gitu, tapi lingkungannya tidak mengetahui karena mungkin belum teredukasi gitu. Jadi harapannya teman-teman yang sudah teredukasi kemudian yang bisa untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya kesehatan mental seluas mungkin, bisa untuk jaga diri sendiri dan orang-orang terdekat ya gitu. Lalu nah, fenomena tentang kesehatan mental sendiri itu seperti apa? Ternyata teman-teman ada yang namanya mental health stigma. Jadi secara umum ini mental health stigma dapat diartikan sebagai proses kognitif di mana masyarakat itu punya isyarat tertentu tentang kondisi mental seseorang. Nah, status kesehatan seseorang dapat mempengaruhi stereotip yang dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Stereotip itu kayak persepsi ya seseorang terhadap satu kelompok gitu, kayak ada label gitu kan. Nah, menimbulkan diskriminasi dan sebenarnya diskriminasi dan stigma yang muncul di masyarakat itu ada banyak ya, teman-teman saat ini. Tapi mungkin aku akan cerita tiga stigma yang paling sering aku temukan gitu kan selama menjadi mahasiswa psikologi. Yang pertama adalah diskriminasi langsung yang terlihat frontal dan kasar pada penyintas gangguan mental. Ini mungkin sebagai contohnya. Misal, zaman sekarang sepertinya banyak juga ya yang public figure yang sudah dengan terang-terangan menyatakan bahwa aku gangguan bipolar gitu misalnya. Tidak disebutkan namanya ya, tapi mungkin sokonnya tahu mungkin public figure ini misalkan gangguan bipolar gitu kan. Nah, ada mungkin beberapa orang yang belum teredukasi atau belum mengetahui tentang gangguan tersebut mungkin memberikan diskriminasi atau statement bahwa
kalau misalnya si orang tersebut ini lagi kambuh ya, gangguannya misalnya ada statement, dia mah lebay gitu, dia mah acting doang, atau dia mah caper gitu kan. Nah, mungkin ada statement-statement yang seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk sikap diskriminasi gitu. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman, bagaimana dia berjuang untuk mengatasi gangguan mentalnya. Siapa sih orang yang mau terkena gangguan mental? Nggak ada kan gitu. Jadi harapannya diskriminasi seperti ini secara frontal, baik itu mungkin sekarang di sosmed ya, banyak bullying gitu kan secara online gitu. Tolong untuk segera dihindari gitu, karena kalimat-kalimat bullying atau statement itu tidak menyembuhkan atau menyelamatkan dia gitu, malah semakin membuat si penyintas terpuruk gitu. Kemudian yang kedua, ada diskriminasi secara halus seperti pengucilan penyintas dan kesehatan mental secara diam-diam atau tidak sengaja. Ini misalnya, kalian tahu nih, atau pernah melihat sendiri gitu, ada orang penyintas gangguan mental gitu, memang dia sudah terdiagnosis sebuah gangguan dari si profesional gitu, tapi kalian enggan untuk bersosialisasi dengan dia. Ini misal ada kondisi di mana kamu punya project di kampus gitu kan, punya tugas. Nah, ternyata kamu harus satu project nih sama si penyintas gangguan mental ini. Misalnya penyintas gangguan mental ini diagnosisnya gangguan kecemasan sosial misalnya. Nah, orang-orang dengan gangguan kecemasan sosial pastinya dia akan sulit untuk berkomunikasi, bersosialisasi di lingkungan sosial. Makanya mungkin dia terlihat tidak aktif atau terlihat pasif gitu dalam sebuah kelompok ya, karena dia cemas gitu, setiap kali harus diskusi, setiap hari harus ketemu banyak orang gitu. Nah, mungkin ada mungkin orang-orang yang belum teredukasi mulai menghindari dia, mungkin berpikir bahwa, duh kalau misalnya sekelompok sama orang seperti ini, project aku pasti nggak wow nih hasilnya gitu, akan susah nih untuk bagus karena ada satu yang nggak berkontribusi misalnya kayak gitu. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah merangkul atau malah mendekati dia untuk tanya, kira-kira sebagai kita orang yang sehatnya apa yang bisa kita bantu gitu. Kalau misalnya kita punya inisiatif ya, mungkin kita udah tahu nih ya, teman kita ini punya gangguan mental, ya udah kita bisa inisiatif untuk langsung kasih job desk, kira-kira job desk tersebut bisa nggak ya untuk dia handle sendiri gitu. Setidaknya berikan penghargaan kepada dia bahwa ya udah nggak apa-apa kalau meskipun kamu sekarang lagi kesulitan punya gangguan kesehatan mental, tapi nggak apa-apa, kita bisa kok sama-sama menyelesaikan proyek ini gitu. Jadi jangan sampai ada diskriminasi secara halus ya, kayak pengucilan atau menghindari orang tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah perasaan malu yang datang dari keluarga. Nah, ini juga suka terjadi ya teman-teman gitu. Ada beberapa klien yang cerita ke aku bahwa bahkan klien tersebut juga cerita ke aku atau datang ke profesional untuk counseling, itu keluarganya sama sekali nggak tahu gitu. Karena ketika sebelumnya udah kasih tahu bahwa sepertinya dia punya kondisi psikologis yang tidak sehat, mungkin keluarga langsung merespon kurang enak gitu ya, mungkin dijudge ini itu gitu. Jadi dia merasa bahwa keluarganya sepertinya malu kalau tahu anaknya atau mungkin kakaknya, adiknya ini punya gangguan mental. Harapannya teman-teman yang tahu atau melihat orang-orang terdekat punya gejala-gejala gangguan mental, mohon untuk dirangkul gitu. Mungkin ada perasaan bingung ya atau mungkin berat pada awalnya, tapi it's okay, nggak apa-apa, itu wajar banget. Tapi harapannya teman-teman bisa mengakomodasi ya orang-orang tersebut untuk dapat mendapatkan penanganan profesional gitu. Oke, last but not least, aku akan cerita tentang cara akses kesehatan mental ini gimana ya Kak di Indonesia gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang masih merasa kesulitan untuk akses kesehatan mental, layanan kesehatan mental ini. Oke. Ya, dimulai dari yang paling mudah untuk diakses. Ya, yang pertama adalah sebenarnya puskesmas. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya layanan kesehatan jiwa di puskesmas itu di beberapa wilayah sudah ada. Salah satunya di wilayah Jabodetabek dan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin karena aku kuliah di Jogja juga ya, jadi aku juga pernah ada penelitian gitu yang berhubungan dengan puskesmas juga. Jadi ternyata aku tuh amazed banget gitu ya di puskesmas Jogja itu
udah tersedia layanan kesehatan jiwa psikolog. Jadi ada psikolognya tuh di puskesmas. Tapi aku juga browsing-browsing juga nih, katanya di Jabodetabek ada beberapa puskesmas yang udah ada psikolognya. Jadi kalau teman-teman butuh untuk konseling psikolog, mungkin bisa langsung datang ke puskesmas di lingkungan terdekat gitu. Tapi memang sepertinya untuk layanan kesehatan jiwa di puskesmas ini belum seluruhnya ada ya di Indonesia. Jadi teman-teman bisa cari tahu. Nah, jangan khawatir bagi pemilik kartu BPJS gitu ya, biaya konsultasi pengobatan terkait dengan gangguan kejiwaan seperti gangguan depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan personalitas, dan perilaku kontrol impulsif dapat ditanggung secara gratis. Biasanya bagi yang tidak memiliki kartu BPJS mungkin hanya dikenakan biaya administrasi sebesar yang tertera ya di PowerPoint gitu, tapi memang itu tergantung dengan lokasi. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa langsung datang ke puskesmas untuk tanya-tanya. Kemudian yang kedua, yang lebih besar nih, ada rumah sakit. Gitu. Sebenarnya lebih dari 250 rumah sakit umum atau rumah sakit umum daerah rujukan regional telah dilengkapi dengan layanan kesehatan jiwa. Bahkan sudah ada 35 rumah sakit jiwa yang tersedia di setiap provinsi di Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa juga yang rumah sakit jiwanya fasilitasnya mungkin tidak se apa ya se lengkap di kota-kota besar gitu. Ada juga nih rumah sakit jiwa rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 5 rumah sakit. Mungkin teman-teman yang dari daerah sini bisa ya untuk cari tahu gitu kalau mau konsultasi. Ada di Rumah Sakit Jiwa Aminogondo Hutomo Semarang, Marzuki Mahdi Bogor, Soeharto Hidjan Jakarta, Surojo Magelang, Raji Manudin Diningrat di Malang. Jadi ini adalah 5 rumah sakit jiwa rujukan Kemenkes. Berarti ini kemungkinan besar fasilitasnya sudah sangat bagus ya teman-teman. Aku salah satunya praktek profesi kemarin di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Gitu. Jadi memang rumah sakit jiwa itu besar banget ya teman-teman. Itu ada yang pernah lihat rumah sakit jiwa itu besar banget dan luas banget. Dan ada mungkin beberapa rumah sakit jiwa yang gayanya itu gaya Belanda ya, gaya-gaya zaman dahulu gitu. Kemudian biaya konsultasi dan pengobatan untuk masalah kesehatan jiwa itu sebenarnya juga dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Teman-teman bisa langsung telepon ke rumah sakitnya atau datang ke rumah sakitnya. Kemudian yang ketiga ada biro psikologi. Nah, biro psikologi ini konselingnya dapat dilakukan secara tatap muka, bukan hanya konseling atau terapi. Nah, jasa yang disediakan biasanya ada tes IQ, tes minat bakat, tes kepribadian, terapi individual, terapi keluarga, rame-rame gitu ya, atau terapi pasangan atau terapi kelompok gitu. Pokoknya layanannya itu banyak disediakan. Biasanya biaya konsultasi dimulai dari 100.000, tapi setiap biro juga memiliki range harga yang berbeda-beda ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ngerasa kayak aku pengen konseling gitu, tapi pengennya secara langsung, bisa mungkin cari di biro. Di biro biasanya banyak juga ya pilihan-pilihan psikolognya, karena biro biasanya psikolognya banyak sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Last but not least, tentang layanan konseling online. Ini lebih hype banget ya guys di masa pandemi ini gitu kan. Ada yang mungkin pernah coba layanan konseling online gitu. Nah, layanan konseling online ini sangat diminati ya, karena kita nggak perlu repot-repot untuk datang ke tempatnya gitu kan. Cukup bisa melalui chat, melalui telepon, melalui video call seperti ini, Zoom atau Google Meet atau mungkin video call di WA juga itu bisa gitu kan. Tapi perlu diketahui bahwa layanan konseling online ini bukan layanan darurat. Jadi, apabila seseorang berada dalam kondisi yang mengancam nyawa, segera hubungi 119 atau menuju IGD rumah sakit terdekat. Misal, pada kasus-kasus percobaan bunuh diri gitu. Itu udah nggak ada waktu buat konseling online gitu kan. Kalau misalkan kalian melihat atau merasa kayak ada keinginan untuk melakukan itu, misalnya, perlu untuk langsung ditangani secara langsung gitu. Sebisa mungkin seperti itu ya. Dan biasanya juga layanan konseling online ini tidak tersedia selama 24 jam atau biasanya di hari libur juga nggak tersedia. Biasanya klien itu bikin buat jadwal ini ya, schedule gitu ya, kapan harus konseling dengan psikolog atau mungkin psikiaternya gitu. Kemudian tidak menyediakan layanan diagnosis kondisi kejiwaan dan pemberian resep obat-obatan. Nah, mungkin untuk bagi yang belum tahu ya, perbedaan psikiater dan psikolog apa gitu. Kalau psikiater kan dokter spesialis kejiwaan ya. Kalau psikolog itu lulusan magister psikologi profesi gitu. Jadi kalau misalnya ada resep obat-obatan emang hanya diberikan boleh diberikan
hanya diberikan dari si psikiater gitu. Tapi biasanya kalau konseling online itu untuk mungkin permasalahan-permasalahan yang sehari-hari gitu, atau mungkin kalian cuma baru pengen sekali doang konseling gitu, karena untuk kondisi-kondisi tertentu gangguan jiwa yang berat perlu seharusnya ditangani secara langsung gitu. Jadi kalau kalian mau dapetin resep obat gitu, jangan sebisa-mungkin jangan dari layanan konseling online gitu ya, kalau misalnya kalian memang perlu gitu. Dan satu kali konseling belum tentu itu profesional bisa langsung diagnosis gangguan jiwanya ini gitu, enggak juga gitu, karena untuk menentukan atau menegakkan suatu diagnosis profesional itu butuh asesmen, atau mungkin si klien ini dites beberapa kali dari tes psikologisnya seperti apa, kemudian dilakukan wawancara gitu. Jadi rangkaiannya lumayan panjang gitu. Jadi nggak bisa nih cuma 1 jam cerita doang gitu langsung kalian pengen sembuh atau pengen tahu gitu. Jadi perlu ada prosesnya. Kemudian harga layanan konsultasi online dapat berbeda-beda, pada umumnya biasanya 100.000 per sesi. Atau kalau teman-teman tahu nih ya platform-platformnya di Instagram gitu kan, bisa untuk cek harganya gitu. Biasanya mereka udah nampilin ya biaya harga konsultasi itu berapa. Beberapa daftar penyedia layanan konseling online, ini aku bukan iklan ya guys, tapi ini informasi gitu. Salah satunya ada di tushare.id, tempat aku sekarang praktek profesi, atau ada juga yang namanya Calm, Relief, Click. Nah ini banyak ya pilihan-pilihan, atau PDC juga ada ya gitu, pilihan-pilihan psikolog. Jadi teman-teman bisa cek untuk Instagramnya langsung gitu. Oke, ya, mendapatkan akses layanan kesehatan mental adalah hak setiap orang. Jangan ragu untuk cari bantuan profesional, tingkatkan kesadaran menjaga kesehatan mental bersama kita bisa. Gitu. Ada kayak slogan ya guys, gitu. Nah, memang ini penting banget ya teman-teman, bahwa kalian punya hak kok untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Jangan sungkan untuk mencari bantuan profesional kalau dirasa memang kalian sudah tahu nih kondisi mentalnya itu lagi nggak baik-baik aja, atau pengen sekadar cerita tanpa judgement gitu, silahkan untuk temui cari profesional gitu. Ini daftar pustaka atau referensi yang aku gunakan. Oke, itu aja yang bisa aku share dan sampaikan. Semoga itu bisa jadi insight buat Sokonians, buat teman-teman semua. Terima kasih, aku kembalikan ke Dinda sebagai moderator. Oke Kak Farah, wah luar biasa sekali ya Kak. Akhirnya dari penyampaian materi yang udah Kak Farah sampaikan tadi, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata mental health ini sekarang emang lagi hype banget, tapi sayang mental health ini sendiri masih memiliki stigmatisasi tertentu di kalangan beberapa masyarakat ya, terutama di kalangan, apalagi sekarang di kalangan orang-orang yang mungkin tinggal di daerah yang mungkin pinggiran kota gitu ya Kak. Stigmatisasi tentang mental health ini makin lebih kuat lagi gitu. Selain itu juga tadi kita juga bisa dengerin ya penjelasan dari Kak Farah bahwasannya untuk menjaga kesehatan mental kita juga perlu akhirnya menjaga pikiran dan perasaan kita sehingga mampu bertindak baik untuk lingkungan sekitar kita ya Kak Farah. Oke. Aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya, aku buka sesi tanya jawab untuk sesinya Kak Farah, 3 orang penanya. Dari teman-teman campaigners ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai pemaparan materi yang sudah disampaikan Kak Farah tadi gitu. Mungkin ada yang ingin menanyakan mengenai mental health dengan stigmatisasi yang beredar di masyarakat, gimana sih caranya Kak biar kita mampu mematahkan stigmatisasi tersebut juga bisa gitu ya Kak. Mungkin nih siapa yang mau bertanya, untuk 3 orang pertama nih bisa raise hand, atau mungkin kalau ada kendala bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, nih udah ada 1 orang yang bertanya nih Kak Farah. Dari Kak Putri tadi raise hand. Silahkan Kak Putri. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf saya off cam dikarenakan kendala jaringan. Jadi di sini Putri mau nanya untuk Kak Farah. Kak, sekarang kan kalau orang yang kayak mendiagnosa dirinya sendiri kayak kena mental gitu, dia kan kayak butuh penyembuhan. Nah, sekarang kata healing itu kayak macam kayak dibuat-buat gitu. Kan sebenarnya healing itu kayak penyembuhan yang kayak benar-benar kita nyaman buatnya. Tapi orang-orang sekarang mengartikan healing itu kayak
ya udah misalnya kamu senang gitu aja, kamu berarti udah sembuh gitu. Itu gimana ya Kak untuk mengartikan? Apa belit-belit Kak, maaf ya Kak. Oke, gimana nih Kak? Akhirnya karena sekarang nih lagi banyak-banyaknya fenomena tentang healing, apakah mungkin kita ini memiliki pemahaman yang salah mengenai healing itu sehingga dikit-dikit kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, kita minta healing, jalan-jalan dengan cara healing gitu, istilahnya kita jalan-jalan tapi tau-taunya healing-healing hilang gitu Kak. Gimana nih akhirnya Kak Farah, pandangan Kak Farah mengenai fenomena tersebut? Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik banget ya, dan aku suka banget dibahas terkait ini. Tadi Dinda juga slogannya bagus ya, healing-healing hilang gitu. Mending hilang gitu ya masalahnya. Ini mah kagak hilang-hilang gitu kan. Oke, Putri, gini ya. Mungkin teman-teman perlu tahu ya bahwa healing memang proses penyembuhan. Artinya orang yang healing seharusnya dia berproses untuk menyembuhkan. Gitu. Tapi memang sekarang itu agak bergeser kali ya maknanya, atau mungkin orang-orang kurang memahami ya terkait dengan healing. Nah, di psikologi ada istilah yang namanya coping. Ada yang pernah dengar nggak tuh? Coping stress. Gitu. Coping itu apa gitu kan? Nah, coping adalah sebuah tindakan supaya kita bisa bertahan di kondisi yang memang tertekan. Gitu. Sedangkan healing adalah proses penyembuhan. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan kamu misalnya kamu bilang aku mau healing di jalan-jalan. Sebenarnya itu bukan healing, itu mungkin salah satu bentuk coping kamu ketika kamu stres. Karena coping itu nggak serta-merta kamu langsung sembuh dari gangguan mental. Misal, gangguan mentalnya apa? Misalnya udah ini bukan diagnosis ya. Misalnya kalau emang udah terdiagnosis nih ya, udah sempat melakukan asesmen psikologi dan terdiagnosis misalnya gangguan depresi berat misalnya kayak gitu. Kemudian aku kena gangguan depresi berat, terus aku mau healing jalan-jalan gitu kan, vacation gitu. Apakah setelah jalan-jalan sembuh gangguan depresinya? Oh belum tentu tidak gitu. Bisa jadi mungkin pada saat liburan memang kalian merasa baik-baik aja, tapi pas pulang ya belum sembuh gitu. Masalah kalian belum tahu nih problem solving yang tepat untuk mengatasi gangguan mentalnya itu apa. Gitu. Jadi bisa jadi apa yang kalian lakukan seperti mungkin melakukan hobi, kemudian melakukan hal-hal yang membuat kalian nyaman, kalian ngerasa nyaman dengan diri sendiri, itu bisa jadi salah satu bentuk coping. Tapi poin utamanya untuk healing adalah tindakan kalian untuk proses penyembuhan. Dan biasanya bagaimana caranya untuk sembuh gitu. Kemungkinan kalau misalnya kalian tidak bisa memang gangguan mental tidak bisa disembuhkan sendiri ya, kalau memang kalian kalut gitu kan, ada perasaan sedih berhari-hari atau bingung atau apa, berarti kalian perlu untuk bantuan profesional. Gitu. Ini bukan iklan ya guys, bukan berarti apa karena iklan ini psikolog atau psikiater bukan, tapi namanya healing ini kan kita mau sembuh gitu ya. Kalian perlu untuk konsultasi ke profesional karena itu untuk membantu kalian pikiran-pikiran negatif kalian itu bukan hanya berputar di otak kalian aja gitu loh. Kalian bukan hanya duga-duga aja, tapi dengan cerita ke profesional gitu, kalian bisa dibantu untuk cari sudut pandang yang lebih adaptif gitu, atau mungkin dibantu untuk menemukan problem solving apa gitu. Meskipun ketika di profesional pastinya penyelesaian masalahnya itu tetap ada di tangan kalian gitu sebagai klien. Profesional hanya membantu untuk membuka jalan, tapi kalian tetap jalan di kaki sendiri gitu loh. Kalian tetap harus berusaha gitu, karena mau sebagus profesional apapun, sekeren apapun itu profesional, si profesional kayak psikolog atau psikiaternya, tapi kalau dalam diri kalian belum ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk sembuh, itu juga pasti akan sulit. Gitu. Jadi healing secara real itu proses penyembuhan gitu. Misalnya akhirnya ketika kalian merasa punya gangguan mental, kalian ke profesional, terus didiagnosis, terus kalian diberi terapi atau intervensi. Nah, itu namanya proses healing, gitu. Karena kalian lagi proses menyembuhkan atau proses untuk menjadi versi terbaik kalian lagi, gitu. Jadi kalian bisa menemukan problem solving apa ya yang tepat, misalnya kayak aku lagi burn out atau aku lagi kesepian gitu kan. Nah, kalian konsultasi waktu ke profesional, nah dibantu tuh untuk kayak jadi kalian tahu, oh ini ya cara-cara mengatasi burnout. Oh ternyata besok kalau aku burnout lagi, aku udah tahu caranya gimana. Nah itu proses sembuh gitu. Kalau cuma hanya sekadar kalian
ngakuin nih kegiatan yang kalian suka gitu kan. Ya di situ ya udah kalian tenang pada saat itu, tapi setelah pulang misalnya dari vacation jadi kayak kepikiran lagi, kayak aku kumat lagi gitu. Nah itu kan sebaiknya untuk dihindari ya. Jadi kalian harus tahu nih kondisi mental diri sendiri gitu. Bedakan antara healing dan coping kita. Terima kasih Putri atas jawabannya, semua jawabannya pertanyaannya, semoga jawabannya membantu. Baik Kak, sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Oke Kak Putri. Oke, karena tadi Kak Putri sudah terjawab nih pertanyaannya, kita lanjut ke penanya kedua. Tadi ada Kak Munatul Fuada, tadi raise hand. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya buat Kak Farah ya. Tadi kan Kak Farah sempat bahas masalah orang-orang yang kayak anti sama sosial gitu. Jadi kayak itu panik kalau misalkan lagi bersosialisasi sama orang lain. Nah, aku mau nanya ini lebih ke mungkin permasalahan yang sering terjadi di dunia perkuliahan, Kak. Jadi kalau misalkan kita dapat tugas kelompok nih pasti ada orang yang kayaknya yang benar kalau dia itu panik kalau lagi bersosialisasi, tapi ada juga orang yang kayaknya kalau lagi kerja kelompok itu emang maunya enaknya aja gitu, jadi mau ngebebanin ke orang lain. Nah, kita tuh cara membedain orang yang benar-benar anti sosial sama orang yang emang niatnya cuma mau bebanin orang lain aja, itu gimana gitu cara ngebedainnya, karena kita kan nggak bisa main nggak bisa main diagnos aja ya, kalau misalkan oh orang ini nggak bisa nih panik kalau lagi sosialisasi sama orang lain, atau kayak bisa aja kan orang itu menunjukkan sikap yang manipulatif gitu, jadi bikin kita mengira-ngira kalau dia itu gimana gitu. Nah, aku lebih jadi di pertanyaannya mungkin kita gimana sih itu menyikapinya gitu, jadi biar orang itu mungkin dalam ilmu psikologi juga mungkin ditanya gimana caranya biar orang itu mau kerja, mau berpartisipasi dan ya nggak malas gitu. Itu sih Kak. Makasih. Oke, ya. Langsung ya. Ya, boleh silakan Kak Farah langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Munatul Fuada. Ini kayaknya curhat ya, pengalaman pribadi gitu ya. Jadi ininya mungkin gimana ya Kak cara untuk mengatasi atau cara untuk kita berhadapan dengan orang seperti ini. Oke, perlu untuk diketahui ya teman-teman, pastinya kita nggak punya kompetensi ya untuk menilai apakah orang itu memang punya kecemasan sosial atau tidak gitu, karena profesional aja butuh waktu dan proses untuk menegakkan diagnosis tersebut gitu. Tapi bagaimana cara membedakannya ini? Kalau orang memang punya kecemasan sosial, dia memang akan cemas di semua kondisi yang berhubungan dengan lingkungan sosial yang harus dia present gitu di depan banyak orang. Sementara kalau orang-orang yang tidak mau menugas atau tidak mau kalau dikasih job desk dia menghilang, dikasih job desk dia ngerjainnya semena-mena kayak gitu kan, ya kemungkinan memang bukan kecemasan sosial, kemungkinan memang dia tipe yang abai ya terkait dengan tugas-tugas dia. Mungkin bisa jadi dia punya kecenderungan kepribadian yang memang dia tidak bisa untuk mengontrol perilaku negatif dia itu ternyata menyinggung orang lain loh atau merugikan orang lain loh gitu. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk mengatasi atau kalau punya teman yang seperti ini di sebuah kelompok, kita bisa loh untuk konfront gitu, tapi memang dengan bahasa yang tidak menyinggung. Jadi kayak kita ada yang psikologi namanya sikap asertif, gitu, komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu gimana sih? Gitu. Komunikasi asertif adalah ketika kita bisa mengungkapkan dari sudut pandang kita, gitu, pendapat dan pikiran kita tanpa menyinggung atau merugikan pihak lain. Misal, Munatul ya, kebagian temennya begini gitu kan. Misal kamu punya inisiatif untuk menegur. Nah, biasanya komunikasi asertif ini, kalau kamu bisa juga pakai teknik I message gitu. I message ini sampaikan apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan gitu tanpa judgement. Misalnya kamu kasih tahu dulu. Aku rasa kelompok kita sepertinya belum bekerja sama dengan baik nih, gitu kan. Kan udah dibagi ya tugas-tugasnya. Aku ngerasa mungkin kamu bisa kemukakan. Kenapa kamu merasa gitu? Aku merasa terbebani karena mungkin itu tugasnya jadi berarti aku atau berarti beberapa orang aja gitu. Nah,
ajak mereka diskusi, ajak mereka berpikir. Apalagi mahasiswa ya guys, harusnya berpikir secara kritis gitu kan. Ajak mereka berdiskusi bahwa apa bisa jadi, apakah hanya kamu yang merasakan saja, atau jangan-jangan yang lain juga merasakan tapi pasif gitu. Jadi kamu sebenarnya bisa juga jadi orang yang aktif dan inisiatif di kelompok tersebut gitu. Ajak mereka untuk diskusi dan berpikir, apakah memang kondisi ini hanya kamu rasakan atau yang lain juga ngerasain, tapi mereka takut untuk ngomong gitu. Jadi sebisa mungkin ajak untuk komunikasi. Nah, kalau misal kamu juga ketemu orang yang seperti ini gitu, berarti kan kita sebagai orang yang lebih aktif dan tahu ya job desk kita gitu. Mungkin kalian bisa untuk yang pertama mungkin diskusi secara apa namanya terbuka gitu. Atau mungkin kalau nggak kena juga, kamu bisa untuk secara personal untuk kasih tahu gitu loh. Kasih tahu pendapat kamu gimana. Dan jangan lupa kamu tanyakan juga pendapat dia. Jangan-jangan dia tidak menyadari bahwa dia tidak aktif gitu. Bisa jadi mungkin dia juga punya kesibukan lain, atau bisa jadi mungkin dia lebih ada problem lain gitu kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman problem kehidupan orang-orang di luar perkuliahan itu seperti apa gitu. Jadi bersikaplah untuk asertif dan nggak judgement gitu. Jadi atau mungkin kalau kalian tetap merasa kayak ini tindakan dia ini mengarah pada kayaknya memang dia lagi cemas nih, emang ada gangguan psikologis yang mungkin perlu untuk dibantu. Nah, kalian mungkin bisa ngasih advice gitu ya untuk coba deh konseling gitu, coba deh kamu ketemu professional help gitu, karena memang bahkan ada ya teman-teman klien yang datang untuk cerita, kak aku nggak fokus belajar gitu, kak aku kok ngerasa nggak bisa ya di bidang ini, aku ngerasa salah jurusan atau apa gitu. Pokoknya profesional itu bukan hanya ketika kamu punya masalah besar, kamu mau cerita tapi itu cerita yang mengganggu kamu pun ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi kita sebagai orang yang mungkin lagi sehat secara mental, kita bisa ngasih advice atau edukasi seperti itu. Gitu ya, Minato. Semoga jawaban aku menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Semangat. Terima kasih, Kak. Oke, berarti ini pertanyaannya udah ini ya, udah clear ya, Kak. Oke, karena tadi kita udah dengerin 2 pertanyaan yang langsung raise hand, ada juga yang di kolom komentar nih Kak yang bertanya atas nama Cici. Nah, aku bacakan ya Kak, aku izin bertanya, jika kita ingin meminta bantuan profesional tetapi orang tua masih menganggap ngapain sih kamu ke situ, aneh-aneh aja. Intinya mereka tidak memberikan izin, bagaimana ya Kak, apa saya tetap pergi tanpa sepengetahuan mereka? Terima kasih. Wah, bagaimana nih Kak, kalau misalkan orang tua tidak mengizinkan kita untuk ke profesional health, apakah kita harus tetap pergi atau menunggu konfirmasi dari orang tua? Terlebih nih Kak, anak-anak yang di bawah umur mungkin ada peraturan-peraturan khusus nggak? Apakah harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu untuk ke profesional atau gimana nih Kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Cici atas pertanyaannya. Nah, ini pasti dilema ya buat teman-teman. Gitu kan, mau curhat ke psikolog atau psikiater, tapi orang tua malah yang tanya kita aneh-aneh, kemudian ada judgement khusus, pasti itu berat ya kondisinya buat teman-teman. Terima kasih kalian sudah mungkin melakukan apresiasi gitu ya bagi teman-teman yang punya kondisi ini. Terima kasih kalian sudah bertahan dan berusaha untuk bertahan sekuat kalian meskipun mungkin itu berat gitu. Tapi memang biasanya kalau pada klien anak, ini pengalaman aku ya, tapi mungkin bisa jadi pengalaman berbeda di setiap mahasiswa profesi. Tapi sepengalaman aku praktek, kalau kliennya anak-anak biasanya dia nggak datang sendiri. Biasanya itu rujukan dari guru orang atau orang tua. Beda kalau kliennya remaja atau dewasa, ya banyak yang mereka yang udah berani gitu cari profesional gitu. Nah, terus permasalahannya kayak gimana Kak kalau misalnya orang tua menganggap kita malah aneh atau kita malah kayak ngapain sih nanti kamu mungkin kalau orang yang tahu orang tua jadi malu atau mungkin gimana misalnya kayak gitu. Nah, ini pasti sulit ya buat kalian, tapi kalau misalnya ya, misalnya kalian udah remaja ya, atau yang bagi teman-teman yang dewasa gitu kan, kalau kalian memang merasa itu sangat mengganggu gitu kan, kalian bisa untuk coba cerita kondisinya gitu, jangan tiba-tiba kayak cuma bilang kayak aku stres nih, maaf Pak, aku mau ke psikolog gitu kan, mungkin kan nggak ada alasan gitu kenapa, tapi
tapi coba untuk ungkapkan dulu detailnya. Kayak misalnya, kamu kenapa merasa seperti itu? Kemudian apa yang sudah kamu lakukan gitu. Kira-kira untuk orang tua tuh tahu bahwa selama ini kamu merasa seperti itu dan sebenarnya udah ada usaha-usaha loh untuk apa ya keluar dari zona nyaman itu, tapi tetap belum berhasil nih, makanya butuh bantuan profesional gitu. Kadang orang tua biasanya khawatir, lebih ke khawatir mungkin ya, kayak misalnya masih denial biasanya orang tua kayak nggak mungkin anakku sakit mental gitu, gangguan mental gitu, dan itu wajar sekali gitu ya kekhawatiran orang tua gitu. Biasanya mungkin mereka masih denial bahwa kamu baik-baik aja, kamu sehat kok, terlihat gitu ya secara fisik gitu ya, kamu sehat kok gitu kan, untuk apa kamu ke profesional gitu. Nah, mungkin kalian bisa untuk lebih deep talk lagi sama orang tua gitu ya. Kira-kira mungkin kenapa ini jadi permasalahan ya, karena ke profesional membutuhkan biaya gitu kan, bagi teman-teman yang mungkin sulit itu nggak mungkin kan aku sendirian, kan aku jajan uang jajannya aja nggak cukup misalnya gitu. Mungkin itu yang jadi dilema ya, tapi bagi orang-orang yang udah punya income sendiri mungkin bebas kali ya untuk profesional atau enggak. Tapi kalau misalnya memang kalian merasa butuh banget, dan kemungkinan sih biasanya orang tua juga akan sadar kalau kamu perilaku kamu atau kondisi kamu itu sudah mengarah ke emang kondisi yang perlu untuk bantuan profesional gitu. Jadi talk lagi dengan orang tua, ceritakan aja secara jujur apa yang kamu rasakan, sejak kapan, dan kira-kira udah melakukan apa aja nih untuk mengatasi ini, supaya orang tua tahu secara detail kenapa kamu butuh profesional. Itu karena balik lagi ya guys, ke profesional mungkin bagi sebagian orang tua itu tidak murah gitu. Jadi mungkin itu banyak pertimbangan dari orang tua. Tapi misalnya udah mentok banget nih kak, sampai sekarang aku belum dibolehin, atau mungkin orang tua masih ngerasa ini itu misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kalian bisa nih untuk coba cari-cari konseling gratis yang dilakukan oleh konselor atau psikolog gitu, karena aku rasa di pandemi ini ya banyak platform-platform yang baik hati menyediakan konseling gratis gitu. Atau kalau misalnya kalian belum menemukan juga, coba cari circle yang mendukung. Misal kalian punya teman dekat nggak? Bisa nggak kalian cerita gitu? Atau mungkin kalian cerita ke orang-orang yang memang membuat kalian nyaman, dan cari coping yang tadi aku bilang ya, coping yang kira-kira bisa nggak untuk meredakan stres kalian atau cemas kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian tetap apa ya butuh banget, aku rasa memang bisa untuk terus dikomunikasikan ke orang tua, karena pasti akan berdampak. Kalau udah gangguan mentalnya berat ya, pasti akan berdampak ke orang lain gitu. Bukan hanya jadi kamu gitu, tapi berdampak ke keluarga juga. Dan aku harap semoga keluarga kamu bisa ngerti kalau kamu butuh bantuan profesional gitu. Semoga membantu ya, Cici. Semangat. Oke, thank you nih jawabannya Kak Farah. Tadi udah dijelasin juga ya, akhirnya mungkin lebih ke arah kita harus lebih deep talk lagi ya, mengenai kondisi-kondisi kita kepada orang tua, atau lebih jujur lagi mengenai apa sih yang sedang kita rasakan gitu ya kepada orang tua kita sendiri, kalau misalkan case-nya sama dengan kayak Kak Cici tadi gitu. Oke, teman-teman, karena berhubung sudah 3 orang yang bertanya, dan mengingat waktu juga kita masih ada satu pemateri lagi, jadi aku sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah raise hand, mungkin bisa dituliskan di kolom chat aja nih pertanyaannya, dan nanti mungkin bisa dibantu jawab di grup Telegram gitu oleh teman-teman Social Connect gitu. Oke, karena sudah sesi Q&A-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan langsung ke pemateri kita yang kedua gitu ya. Nah, untuk pemateri kita yang kedua ini, sebelumnya aku ucapin terima kasih ya Kak Farah sudah memberikan materi yang sangat luar biasa serta menjawab pertanyaan campaigner, teman-teman peserta yang sangat luar biasa gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung memperkenalkan nih untuk pemateri kedua kita yang nggak kalah keren lagi nih daripada pemateri sebelumnya. Nah, untuk pemateri kedua kita ini ada namanya Kak Aswin Dafri gitu. Beliau adalah salah satu SIP regional dari komunitas Indonesia Starter Community gitu. Selain itu juga Kak
Aswin ini selain aktif di Indonesia Starter Community ini, beliau juga aktif di Rumah Milenial Jawa Timur gitu. Tapi enggak cuma itu doang. Beliau adalah salah satu CEO dari Danyang Cheese gitu. Oke, kita sapa dulu nih pemateri kita kedua. Halo Kak Aswin. Halo, selamat siang. Udah siang ya? Selamat siang Iya, teman-teman semua. sudah siang nih. Wah, sepertinya Kak Aswin sudah bersemangat sekali nih. Melihat dari raut wajahnya udah semangat mau bertemu sama para peserta untuk kegiatan webinar ini nih. Dan aku ingatnya lagi, buat teman-teman peserta mohon untuk mengaktifkan kameranya ya, karena terlihat nih Kak Aswin udah sangat semangat dan mau meluangkan waktunya di tengah weekend ini gitu untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa gitu. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan nih untuk Kak Aswin menyampaikan materi-materi mengenai diversity dalam komunitas gitu. Silakan Kak Aswin. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Dinda dan juga selamat siang buat teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai buat masuk ke PPT dan juga presentasi pada siang hari ini, aku mau nanya nih ke teman-teman. Ada yang pernah punya teman gagap gak sih? Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa komen di kolom chat atau mungkin merasa bahwa gagap. Ada banyak pertanyaan, ada banyak stigma yang akan aku jawab. Dan ini nggak cuma diversity di dalam community aja, tapi juga bagaimana sih diversity masyarakat staterian kita nyebutnya di dunia luar atau di masyarakat luar. Oke, kita mulai ya. Reliable diversity. Ada dua kata, reliable dan juga diversity. Oke, tapi kita kenalan dulu teman-teman. Nama saya Aswin Dafri, saya entrepreneur juga, profesional juga, saya talent coach juga. Saya mengelola ada 2 franchise, kemudian juga talent coach, saya mengajar public speaking, kemudian juga singing cuma untuk anak, jadi saya bisa nyanyi, saya cuma mengajar anak-anak untuk bisa bernyanyi, karena saya suka anak. Kemudian saya juga culture enthusiast. Dan sekarang saya sedang sibuk di Indonesian Starting Community untuk membantu menaikkan awareness tentang orang dengan kondisi gagap. Jadi gagap itu dibilang penyakit, tidak juga. Dibilang apakah disabilitas, bisa juga, tapi secara teknis ada beberapa kondisi teman-teman yang tidak mau dibilang bahwa dia disabilitas, walaupun menurut Kementerian Kesehatan gagap masuk ke disabilitas. Oke, ini adalah sosial media saya. Next. Dan saya saat ini bergabung di Indonesian Stuttering Community. Apa itu Indonesian Stuttering Community atau ISC? Kita adalah komunitas pertama dan terbesar di Indonesia yang salah satu tugas kami adalah menaikkan awareness tentang apa itu gagap, tapi di satu sisi juga membantu teman-teman gagap agar bisa aware dengan kondisi dirinya, kemudian juga membantu teman-teman gagap untuk bisa, kita sesekali akan ada dialog dan juga pastinya berbincang-bincang lah agar bisa mendalami bagaimana gagap mereka, karena gagap itu banyak. Gagap itu nggak cuma gitu, banyak gagap itu. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Gagap. Apa itu gagap? Kalau di Indonesia orang taunya cuma gagap satu kata aja. Sebenarnya gagap ini banyak jenisnya, tapi saya akan menyebutkan 3. Ada stammering, stuttering, dan juga blocking. Stammering ini adalah
pada saat kita berbicara, tempo berbicara sangat cepat sehingga agak susah mengontrolnya, sehingga cenderung berulang-ulang. Jadi misalnya seperti ngomong, saya mau pergi ke pasar, kemudian tapi kita ke pasar semacam itu. Jadi itu yang membuat stammering ini agak susah gitu saat mereka belum bisa menguasai. Oke, kemudian selain stammering juga stuttering. Nah, ini stuttering adalah istilah yang sering digunakan oleh orang-orang untuk mendefinisikan gagap. Stuttering hampir sama seperti stammering, cuma tidak terbatas dalam tempo berbicara. By the way, kalau ngomong saya terlalu cepat, bisa diingatkan ya buat teman-teman. Kadang saya kalau terlalu bersemangat suka cepat banget speed berbicara. Oke, selain stuttering, ada juga blocking. Saya adalah orang yang blocking. Jadi buat yang bertanya apakah saya gagap, ya saya gagap. Ya saya blocking. Kenapa kok gagap? Maksudnya kenapa kok nggak terlihat gagap saat berbicara? Karena saya sudah berlatih untuk berbicara secara normal itu sekitar 6 tahun. 6 tahun, teman-teman. Setiap malam saya melatih artikulasi, intonasi, dan juga memperbanyak kosakata. Kemudian mempelajari saya blok di huruf apa itu selama 6 tahun. Sampai akhirnya saya bisa menjadi public speaker. Jadi saya sudah bekerja di 5 radio, di Surabaya ya, kemudian juga 1 televisi swasta di Surabaya juga sampai sekarang. Tapi sekarang lebih fokus ke profesional sama bisnis. Oke, reliable diversity atau diversitas di dalam dunia profesional ini ada banyak teman-teman mahasiswa juga, mungkin ada yang bekerja. Pada saat kita terjun di dunia profesional, ada banyak sekali macam dan juga ragam manusia dan juga profesi-profesinya dan juga divisi-divisinya. Itu kenapa disebut dengan diversity. Nah, diversity di dalam stutterian, saya parafrase. Diversity bagi para stutterian atau para orang dengan kondisi gagap, orang seperti saya, ini bukan race atau ras, bukan etnik, diversity ataupun gender, tetapi lebih kepada ability kami, cara kami berbicara, dan stigma. Orang gagap itu memiliki stigma bahwa most of stuttering people are dumb. Jadi orang gagap tuh gak pintar gitu. Contoh ya, ini ada stigma di masyarakat. Ini ada stigma di masyarakat. Gimana kabar? So we look dumb. Sebenarnya tidak. Gitu. Pada tahun 1930-an lahir sebuah karakter kartun di Looney Tunes, namanya Porky Pig. Udah ada film Space Jam, nah itu Porky Pig ada. Cuman Space Jam yang baru ini better karena memberikan awareness bahwa orang gagap itu tidak ada masalah dalam bernyanyi dan juga nge-rap. Dan tidak ada hubungannya antara gagap dan juga kecerdasan. Tapi dulu di tahun 30-an something sampai 90-an Porky Pig ini diidentikan selalu sebagai babi yang tidak pintar, selalu kalah dari Bugs Bunny, selalu kalah dari Daffy Duck. Dan itu berlaku tidak hanya tokoh kartun aja, ada banyak stigma di masyarakat. Dan itu akhirnya membuat orang-orang dengan kondisi gagap itu susah untuk bersosialisasi dengan baik di masyarakat karena stigma tersebut. Di dalam keluarga
cenderung meremehkan kondisi gagap, di luar circle keluarga mereka diragukan kapasitas mereka dalam bekerja. Karena masyarakat masih menilai kecerdasan kamu dinilai dari bagaimana cara kamu berbicara. Kecerdasan kamu dinilai dari bagaimana kamu bersosialisasi dalam masyarakat. Dan itu adalah kelemahan dari orang-orang dari kondisi gagap atau starter people gitu. Next ya. Oke, there's a good and bad. Jadi ada baik, ada buruknya memiliki kondisi gagap. Ada baiknya? Ya, ada. Segala sesuatu di dunia itu pasti ada baik, ada buruknya. Semua. That's my opinion. Tapi mostly kebanyakan memang nggak ada yang buruk banget. Pasti ada satu sisi baik di mana kalau mungkin kita tidak bisa melihat sisi baik itu mungkin kita belum bisa menemukan. Oke. Bad things, sisi buruk dari gagap atau starter ini adalah rejected atau penolakan baik dari masyarakat, penolakan dari diri sendiri. Ini yang menjadikan sebenarnya ada banyak teman-teman dari ISC yang baru atau mungkin yang tidak bergabung di dalam ISC tapi konsultasi dengan teman-teman dari ISC. Mereka cenderung tidak menerima diri mereka sendiri, mereka menolak diri mereka sendiri. Karena ya itu tadi, mereka merasa bahwa orang dengan kondisi gagap adalah sebuah kegagalan. Gagal itu kan ada akibat dari kita mencoba. Kalau kita belum pernah mencoba tapi kita merasa gagal, there's something wrong with you. Itu menurut pendapat saya. Gagal itu adalah akibat dari sebab kamu mencoba. Jadi jangan merasa gagal kalau baru mencoba ya teman-teman. Anxiety, kecemasan. Kita cemas saat kita ketemu sama orang, kita ditertawakan. Kita cemas saat kita dianggap remeh oleh masyarakat. Kita cemas kita ditolak oleh masyarakat. Itu adalah bad things dari orang dengan kondisi gagap. Depresi, ya. Yang ini yang unik bahwa saya selalu berkata di beberapa kesempatan juga media dan mungkin teman-teman ISC juga sering dengar saya bilang kayak gini dan sudah bosan kali bahwa salah satu masalah utama dari teman-teman dengan kondisi gagap itu bukan cara bicara mereka, tetapi adalah confidence mereka dan juga bagaimana mereka menghandle depresi di dalam diri mereka. Pada saat mereka nggak confidence, mereka nggak pede dalam diri mereka menarik diri dari masyarakat, mereka menarik diri dari sosial, dan efeknya adalah semakin parah gagapnya. Gitu. Karena nggak ada tandem dalam ngobrol nih, nggak ada mingle-nya, jadi semakin parah dia. Oke. Kalau mental health, tadi kalau saya tanya waktu sesinya Kak Farah, apakah starter itu ada bagian dari mental health? Saya kurang tahu, I'm not profesional buat bilang ini, tapi yang pasti adalah orang dengan starter memiliki kecenderungan lebih untuk mental health dibandingkan mereka yang merasa mereka normal dalam berbicara. Itu sepanjang setahun saya dan saat saya berbicara dengan banyak teman-teman starter itu. Oke. Ada satu cerita sebelum saya move ke slide berikutnya. Kebanyakan dari teman-teman dengan kondisi gagap ini merasakan penolakan di dalam dirinya adalah lebih kepada faktor keluarga. Sayangnya itu ya. Jadi mereka yang tidak bisa melalui fase ini itu kebanyakan karena keluarga mereka menganggap enteng kondisi mereka, hampir sama seperti mental health. Jadi kayak ini ada cerita. Jadi ada satu keluarga, mereka makan malam seperti biasa. Bapak, ibu, kemudian adik dan juga kakaknya. Kakaknya ini gagap. Setiap kali kakaknya ingin mengemukakan pendapat, mungkin maksudnya ayahnya mencarikan suasana. Jadi jokes dengan ngomong apa sih, ngomong aja susah, ngomong dong.
that hurts, sakit. Dan sekali, 2 kali digituin oleh keluarga, akhirnya dia memutuskan buat oke, aku nggak akan ngomong. Aku cuma saat aku ngomong aku digituin, gitu. Dan itu adalah starting point di mana dia akan susah buat keluar dari fase confidence itu tadi. Maksudnya percaya diri dengan diri dia. Oke, move ya. Baik, gagap itu orang dengan kondisi gagap itu memiliki populasi setidaknya 1%. Ini adalah saya ambil dari American Study Foundation datanya. Dan kebanyakan orang gagap dimulai dari usia anak-anak 2 sampai 5 tahun karena fase-fase itu adalah fase mereka sedang pembentukan bahasa. Dan itu fase-fase sangat rentan. Dan saat mereka udah mulai ini, biasanya fase gagap akan terulang lagi saat mereka remaja. Karena masa puber, masa transisi. Masa-masa transisi di dalam hidup manusia itu yang menjadi key factor mereka bisa melalui gagap atau enggak. Oke. Nih, tadi yang sempat tanyakan, depression dan stuttering. Uniknya saya juga baru tahu sekitar, tuh kan kelihatan gagapnya. Saya juga baru tahu sekitar 1 bulan yang lalu. Yang saya tahu adalah orang sadar itu kemungkinan besar akan bisa depresi. Tapi saya juga baru tahu sekitar sebulan lalu saat saya membaca sebuah jurnal, bahwa ternyata orang depresi itu juga bisa menyebabkan stuttering. Jadi kebalik, gitu. Jadi bukan orang stutter akhirnya bisa depresi, tapi orang depresi juga bisa stuttering. Nah, ternyata itu jadi looping gitu. Walaupun saya belum baca lebih detail lagi persentasenya mana dan yang mana yang lebih besar kemungkinannya ya. Tapi sepanjang yang saya tahu yang lebih sering saya temui adalah orang stuttering lebih besar kemungkinan untuk depresi. Karena tidak ada support system baik dari keluarga ataupun dari orang-orang terdekat. Oke? Oke, sebelum kita ke butik, kita masih ke bad media. Jadi bagi teman-teman semuanya yang punya teman dalam kondisi stutter atau gagap, percayalah mereka sangat berusaha untuk bisa berbicara dengan normal. Tidak ada orang yang ingin gagap, tidak ada orang yang ingin ngobrolnya itu kikik gitu. Ada yang bisa menyikapi hal itu dengan santai, ada yang menyikapi hal itu dengan sangat dalam, gitu. Tergantung dari bagaimana keluarga mereka memperlakukan mereka. Ini sangat ironis. Bagaimana orang gagap bisa bertahan hidup di dunia luar itu tergantung dari circle keluarga dia memperlakukan dia saat dia menjadi gagap, gitu. Dan pertanyaannya, apakah penyebab gagap? Ini sering banget ditanyain, apakah penyebab gagap? Baik sekali jurnal, baik sekali teori, penyebab gagap itu apa, tapi sampai sekarang belum ada penyebab pasti. Secara genetik, ya, ada yang bilang secara genetik, gagap itu diturunkan. Ada yang bilang karena pengolahan oksigen, ada yang bilang karena lidah mereka berbeda-beda, ada yang karena cedera otak. Jadi banyak faktor dan juga banyak teori. Tapi secara resmi, satu penyebab gagap pasti itu masih belum ditemukan. Nah, hal itu yang membuat bagaimana cara menanggulangi gagap atau menutupi gagap itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang ke terapis, ada yang dihipnotis, ada yang ke orang pinter, ada yang belajar public speaking seperti saya, dan tidak ada jalan pintas buat sembuh dari gagap. 2 bulan sembuh, kita bisa ngobrol dengan normal. Nggak ada. Jadi buat teman-teman ISC sekarang, anggota baru yang
berharap bisa sembuh gagapnya dalam kurun waktu 2, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun sembuh dari gagap. Nggak semudah itu. Butuh kesabaran dan juga pastinya butuh mental jangan menyerah ya. Soalnya bisa kayak sama Mas Duki kemarin tuh ada di grup WhatsApp kami, dia baru sekitar beberapa bulan gitu belajar untuk tidak gagap, belajar ngomong dengan normal, tapi gak berhasil dan dia menyerah. Nah, kenapa harus menyerah? Kenapa harus menyerah? Karena saat kita bisa melampaui batas diri kita, di situ kita menang. Kita nggak harus menang buat orang lain, minimal kita bisa menang buat diri sendiri. Oke, itu adalah hal-hal buruk ya dari gagap dan saya rasa semua orang mengerti itu. Teman-teman dari SC juga sering banget pasti mendengar keluhan-keluhan seperti itu. It's a good thing dari menjadi gagap. Ini adalah murni adalah my own experience. Different. Orang menganggap kamu berbeda dan definisi berbeda itu tergantung baik atau buruknya kamu yang menyikapi. Gitu. Kalau kamu udah berbeda dan kamu merasa itu buruk, ya itu buruk. Tapi kalau orang menganggap kamu berbeda dan menurut kamu itu baik, that's good. Gitu. Uniqueness. Orang akan menganggap kamu unik. Salah satu alasan kenapa saya bisa siaran menjadi penyiar radio adalah karena saya cempreng. Suara saya cempreng ya. Dan bukan gagap. Dan juga gagap. Jadi sedikit cerita, maaf ya saya bercerita. Jadi dulu tahun awal-awal 2000-an, itu 90 dan 2000-an, kebanyakan penyiar radio itu menggunakan golden voice. Baik pendengar, bagaimana kabar Anda sekarang hari ini? Sekarang kita akan melihat satu buah lagu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kemudian di tahun 2013, Desta dan Lipta Gina ikut One Hard Rockers booming. Dan di situ sudah mulai ada pergeseran bahwa penyiar itu nggak harus golden voice, yang cempreng it's okay. Gitu. Dan saya waktu itu ikut, kebetulan saya sudah mulai MC dari 2008, menjadi presenter di stasiun TV lokal sejak tahun 2010. Tapi radio itu beda cerita. Orang tidak akan fokus dengan gestur tubuh kamu, ekspresi kamu, tapi orang benar-benar fokus dengan suara kamu. Tahun 2013, saya mulai untuk dipanggil dan PD saya, program director saya waktu itu bertanya, Win, lu gagap ya? Ada yang salah sama huruf G sama D. Padahal saya sudah tahun belajar program normal dan orang masih notice saya. Itu saya bisa jadi kalau saya gagap. PD saya masih ada. Tapi setelah PD saya, program director saya bilang bahwa saya gagap dan men, lu gokil, lu gagap, suara lu cempreng dan lu jadi penyiar. Nih, lu harus bilang deh, kalau misalnya gagap, lu harus ngaku, jangan tutup-tutupin, because that is part of you, gitu. Jadi uniknya kamu bahwa kamu penyiar, tapi kamu gagap, kamu bisa. Kan orang gagap susah ngomong ya, nah pekerjaan itu malah ngomong, gitu. Dan itu yang bikin jadi unik, gitu. Salah satu yang jadi orang gagap ada, kamu akan dianggap berbeda, kamu akan dianggap unik, tergantung lagi dari perspektif kamu menanggapi dari diri kamu sendiri. Oke, personal branding, seperti tadi saya bilang, seorang penyiar yang gagap atau seorang gagap yang jadi penyiar. That's my personal branding di sosial media, di mana hal itu sangat membantu saya dan teman-teman ISC untuk kayak memancing orang-orang yang tidak aware dengan kesadaran gagap dan juga starter supaya mereka bisa aware gitu. Jadi personal branding saya sebagai seorang gagap yang menjadi penyiar ini saya harap bisa membantu orang dengan kondisi gagap yang lainnya dan orang yang peduli dengan orang dengan kondisi gagap untuk tidak menganggap remeh isu.
Oke, next. Value. Saat kamu gagap dan kamu bisa mencapai hal-hal yang mungkin orang tidak gagap bisa capai, ada value di situ. Mau kamu sebagai seorang public speaker mungkin, sebagai penyanyi mungkin, sebagai aktor mungkin, ada value di situ. Bicara tentang value, ada sebuah cerita tentang Marilyn Monroe. Gue udah tahu ya, Marilyn Monroe adalah aktris yang sangat terkenal di masanya tahun 30-an sampai 50-an, I guess. Marilyn Monroe ini gagap. Dia ini curhat oleh salah satu sahabatnya, akhirnya sahabatnya mengundang salah satu terapis bicara dan bilang, kamu coba ubah cara bicara, coba temponya dilambatkan, kemudian agak udaranya agak dibocorkan sedikit, jadi agak sengau supaya memberikan ruang dan waktu buat kamu mengolah cara bicara. Teknik ini diaplikasikan oleh Marilyn Monroe dan ternyata masyarakat menilainya lain. Cara berbicara Marilyn Monroe untuk menutupi gagapnya malah jadi trademark wanita seksi di zamannya. Jadi buat yang tahu bisa YouTube atau googling bagaimana cara ngomongnya Marilyn Monroe. Ngomong dia itu mendesah, kemudian agak memanjang. Sebenarnya tidak mendesah, dia mencoba untuk mengolah oksigen, tapi jadinya mendesah, gitu. Itu dia punya value. Terus seperti Elvis Presley, dia juga gagap. Cara lebih tepatnya dia stammering, bukan blocking ya, dia stammering. Kalau Marilyn Monroe dia blocking, kalau Elvis Presley dia stammering. Sorry. Oke, kalau Elvis Presley dia karena dia cara bernyanyinya juga ngebas, dia cara berbicara juga dibasin dan temponya lebih lambat. Itu akhirnya yang membuat ada value juga trademark, padahal dia hanya memiliki gagapnya. Oke, lanjut. Good and bad, it depends on how you perceive yourself. Jadi baik atau buruk itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kamu menggambarkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa bahwa gagap itu adalah sebuah kegagalan dan ini adalah halangan buat kamu mencapai cita-cita kamu atau mimpi kamu, selamanya itu akan seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa menganggap bahwa gue gagap, tidak ada masalah. Ed Sheeran gagap jadi penyanyi, Joe Biden gagap jadi President of United States. Jadi fokusnya bukan pada kekurangan kamu di gagap, tapi pada uniknya kamu, karena kamu berbeda cara berbicaranya dengan orang lain. Good or bad, akhirnya menjadi balancing di dalam hidup. Itu yang membuat akhirnya menjadi reliable diversity. Ada perbedaan dalam keberagaman. Gak semua orang cara ngomongnya harus sama dengan standarisasi orang-orang umum. Ada cara yang berbeda. Dan salah satunya adalah kaum Satria. Terima kasih. Saya Davi dari Indonesia Student. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aswin, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita juga bisa mengetahui ternyata perbedaan itu tidak membuat kita menjadi tidak berharga gitu. Malahan dari perbedaan itu kita bisa melihat sisi unik dari diri kita sendiri gitu ya, dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang bisa membuat kita menjadi individu yang lebih baik lagi gitu ya Kak. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin penasaran nih akhirnya gimana sih caranya Kak Aswin mungkin bisa menjadi dia yang sekarang berdasarkan pengalaman-pengalamannya, atau mungkin ada yang bertanya mengenai suatu hal yang lebih unik lagi nih dari tentang Kak Aswin ataupun komunitasnya gitu, atau mungkin stigma-stigma yang mungkin udah didapatin Kak Aswin sehingga bisa survive dan menjadi dirinya yang sekarang itu. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. 3 peserta. Pertama,
atau mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Oke. Kak Aswin sembari menunggu peserta yang bertanya, tadi itu saya sempat ini ya, sempat merasa wow banget gitu melihat seorang Kak Aswin yang mungkin dipandang pernah mengidap kondisi dari gagap itu sendiri gitu. Biasanya kan orang yang gagap atau mungkin orang-orang yang susah dalam berkomunikasi itu malah jadi bahan lelucon, tetapi Kak sendiri mampu menghapuskan hal-hal itu, menghapuskan stigma itu dan yang sekarang terlebih besar lagi gitu ya Kak. Sebenarnya sampai sekarang sih saya gagap. Jadi gagap tuh nggak akan pernah sembuh. Setidaknya untuk saat ini ya. Maksudnya belum pernah ada studi yang bisa benar-benar menjamin gagap bisa hilang. Saya masih gagap sampai sekarang. Kalau saya terlalu excited terhadap sesuatu, terlalu semangat terhadap sesuatu, kambuh gagapnya. Jadi benar-benar blocking. Jadi saya bermasalah di 3 huruf, A, B, dan G. Setiap kata-kata dengan awalan A, B, dan G itu saya susah. Dan cara saya untuk bisa mensiasatinya adalah, contoh, saya mau ngomong apakah, gitu. Sebelum masuk ke apakah, saya akan menambahkan sesuatu di belakang. Seperti atau O, gitu. Apakah, gitu. Itu akhirnya bikin seakan-akan lancar, padahal sebenarnya itu adalah cara agar bisa nge-trigger supaya A-nya bisa ngomong, bisa keluar. Gitu. Dan saya rasa ini awam sih, maksudnya mayoritas dari teman-teman starter pasti pernah merasakannya, tapi dibully itu bagian dari kehidupan sehari-hari sih. Jadi saya rasa saya SMP dulu dibully, itu jadi turning point saya. Dan saya rasa akan aneh kalau kamu gagap, tetapi lebih saat kamu gagap, tetapi kamu menyalahkan dunia luar dan akhirnya memutusin buat ya udah aku gagap lah, aku malas ngomong. Saya rasa itu aneh karena itu tuh hal yang unik gitu. Gagap tuh unik. Gagap tuh unik. Ya, ini balik ke mindset ya, balik ke perspektif masing-masing. Buat saya gagap tuh unik. Karena saya pernah merasakan sangat-sangat menderita karena saya gagap. Tapi kalau saya terus menempatkan diri saya sebagai korban, saya merasa dan menempatkan diri saya sebagai korban, maka saya mungkin bisa dituliskan di kolom komentar dan saya ingatkan kembali untuk link absennya sudah dikirimkan via chat Zoom dan silakan untuk diisi ketika acara ini berlangsung, karena ketika Zoom meeting ini berakhir maka untuk absensinya juga ditutup ya teman. Ivan G, raise hand. Ya. Ini Kak Aswin. Silakan. Selamat siang semua, dan sebelumnya maaf saya tidak bisa mengaktifkan video saya, mungkin karena sinyal juga sih kayaknya lagi jelek. Ini perkenalkan, nama saya Ivan, member dari Indonesian Stuttering Community, dan ini saya mau coba nanya ke Mas Aswin, mungkin bisa memberikan sedikit pendapat gitu ya, terutama untuk rekan-rekan saya di Indonesian Stuttering Community tuh, kan saya gagap juga ya. Ada pengulangan kata-kata gitu. Dari sebagian orang di komunitas kita tuh ada yang coba punya ide untuk mengurangi gagapnya itu dengan cara meminum obat gitu ya. Nah, menurut Mas Aswin kira-kira itu bisa jadi recommended nggak buat mengurangi gagapnya? Soalnya dari yang saya tahu sih, kalau dengan obat biasanya itu efeknya temporari gitu ya. Kalau untuk orang yang ini masih berkaitan dengan psikologis gitu ya. Ada sebagian orang yang kalau depresi itu bisa meminum obat antidepresan gitu ya Mas ya. Nah,
kira-kira ini kira-kira akan memberi efek yang signifikan nggak ya kalau untuk orang yang starter gitu. Ya, terima kasih Mas Aswi. Jujur aku bukan orang profesional yang bisa bilang gimana efek obat. Mungkin Kak Farah bisa lebih menjelaskan. Cuman obatnya itu bukan, kalau berdasarkan aku lihat ya, bukan menyembuhkan gagap, mungkin lebih memberi efek tenang gitu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, rata-rata orang gagap akan semakin blocking, akan semakin stammeringnya semakin parah kalau mereka nggak tenang gitu. Rata-rata kan seperti itu kan. Jadi salah satu cara saya bisa mengendalikan cara saya berbicara adalah saya mengontrol emosi saya gitu. Dan mungkin obat-obatan yang dimaksud adalah salah satu bagian dari terapi, tapi jangan hanya bergantung sama obat aja. Kalau menurut saya, karena saya belum pernah memegang obatnya, jujur, saya belum pernah memegang obatnya. Banyak teman-teman yang bilang, tapi mungkin bisa di-sharing. Mas Yuki mungkin pernah ya, atau kamu pun pernah mungkin ya buat megang, tapi saya belum pernah. Dan saya menghindari itu karena saya tidak mau bergantung dengan faktor eksternal yang akhirnya bikin saya jadi, kalau aku gugup, kalau aku nervous, kalau aku merasa bahwa aku susah ngomong, aku akan minum obat itu. Itu buat aku ya, aku nggak mau jadi orang yang seperti itu. Gitu. Walaupun mungkin bagi teman-teman yang lain itu bisa berguna, nggak apa-apa, that's good for you. Cuman kalau aku bukan orang yang bergerak seperti itu. Jadi bagaimana menurutku atas konsumsi obat itu, ya kalau itu berhasil ya nggak apa-apa, cuman jangan terlalu bergantung dengan obat itu gitu. Itu sih menurut aku gitu Van. Gimana kan? Iya sih Mas, dari persepsi saya juga sih kemungkinan kalau obat akan lebih menimbulkan banyak efek samping gitu ya Mas gitu. Cuman dari komunitas kita sendiri kemungkinan karena orang yang gagap itu kan sebagai contohnya kalau mau pergi ke warung dia kadang-kadang mau beli sesuatu itu suka takut karena harus ngomong kayak gitu. Nah mungkin karena dia udah terlalu depresi terus pengen coba cara pintasnya gitu kan, seperti yang Mas Aswin bilang, orang yang gagap itu perlu kayak semacam latihan sampai bertahun-tahun gitu kayak gitu ya, mungkin itu kenyataan di istilahnya kayak kenyataan di lapangan juga sih. Mungkin ada orang yang untuk starter yang berusaha untuk menyembuhkan gagapnya dengan cara singkat gitu ya. Ya itu sih Mas. Oke. Ya terima kasih ya Mas ya untuk tanggapannya. Nah, sorry aku nambahin ya. Ya itu sekali lagi sebenarnya aku bukan orang against, enggak sama sekali. That's good for you. Tiap orang gagap memiliki cara masing-masing buat bisa berbicara dengan normal. Ya itu tadi kita nggak tahu situasi dan kondisi masing-masing orang gagap ya, karena masing-masing berbeda. Tipe kal gagapnya juga masing-masing berbeda gitu, dan belum ada standarisasi resmi penanganan gagap. Jadi so far ya ini yang bisa dilakukan. Ada yang mungkin bisa dengan obat, oke. Mungkin yang bergantung dengan terapi aja, oke. Berlatih di depan cermin sendirian, oke. Gitu. Oke, gitu menurut saya. Oke Mas Aswin, mungkin lebih ke arah bagaimana sih kita akhirnya bisa meminimalisir ya Mas kondisi gagap tersebut akhirnya. Oke. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada ya, Resen. Halo bro. Oh, halo Mas Aswin. Halo. Ya, gimana? Luar biasa ya sharing di siang hari ini yang sangat yang sangat bermanfaat gitu ya. Perkenalkan, nama saya Berkat dan saya juga merupakan pengidap ya stuttering gitu ya, gagap. Jadi ada satu kendala bagi orang-orang yang mengidap gagap ini, yaitu belum tahu apakah dia itu karena genetik gitu ya, apakah karena dia itu psikis atau ada hal-hal yang lain gitu. Karena ini juga sering saya
temui kepada teman-teman ketika lagi sering-sering begitu, nanya, bro, lu karena apa? Karena psikis gitu, apakah karena uh, genetik gitu? Dia belum bisa mengklasifikasikannya gitu, yang lebih spesifik. Nah, menurut Mas Aswin ya, apakah ada cara tertentu untuk bisa menentuin gitu ya, apakah saya ini sebagai karena psikis, apa karena lain sebagainya gitu. Mungkin ada cara yang lebih yang lebih efisien untuk mengetahui gitu Mas. Gitu Mas Aswin. Terima kasih. Efisien nih. Efisien nih. Susah nih. Efisien. Oke, terima kasih Berikat. Kalau menurut saya cara paling tepat adalah berdialog dengan profesional. Salah satunya adalah dengan terapis bicara. Itu adalah paling tepat karena bisa didiagnosa kan, atau bisa diurut nih. Ini karena apa? Walaupun saya tidak menganjurkan untuk self diagnose ya. Saya nggak menganjurkan. Cuman berdasarkan pengalaman saya nggak tahu ini bisa bilang masuk ke sesi terapi atau tidak, tapi saya ngobrol dengan teman-teman saya, ada yang psikiatris, ada yang terapis bicara, dan informasi yang mereka berikan, akhirnya saya mencoba untuk seperti menggabungkan antara opini mereka, ada 3 teman saya, opini mereka bertiga dengan hal yang saya lakukan. Dalam hal ini adalah saya seorang public speaker, saya MC, saya presenter. Ilmu dari public speaking, artikulasi, intonasi, aksentuasi itu saya gabungkan dengan diagnosa dari teman-teman itu. Walaupun saya nggak merekomendasikan ini ya, karena itu butuh waktu yang cukup panjang, 4 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun. Itu bagian dari 6 tahun saya mencoba untuk bisa berbicara dengan normal. Zaman saya dulu, terapis bicara itu masih susah gitu. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin sudah ada ya, dan masih belum aware banget tentang starter. Itu yang sebenarnya coba kami perjuangkan di ISC. Nah, makanya kenapa saya melakukan itu. Jadi saya ngobrol dengan beberapa teman saya, ada terapis bicara, ada psikiater, kemudian juga ada ibunya teman saya, dia psikolog anak. Kita ngobrol, akhirnya dari beberapa disiplin ilmu tuh saya coba gabungkan lagi dengan teknik public speaking yang saya tahu, menjadi itu latihan sendiri saya di rumah. Itu sih, walaupun saya nggak menyarankan kalau di era ini, wah banget. Saya tahun 2008 sih, di tahun-tahun sekarang, saya rasa saya nggak merekomendasikan hal itu karena di tahun 2014 ke atas, awareness tentang starter sudah mulai tinggi. Jadi saya rasa ada baiknya untuk ngobrol sama profesional. Mungkin aja di WhatsApp grup, baik Mas Dwiki bisa membantu atau Irfan bisa membantu, teman-teman dari ISC ya, untuk bisa mengarahkan. Ini terapi bicara sesinya seperti ini nih, itu ada kok. Ntar tinggal tanya aja di grup, itu ada. Ntar dari situ bisa didiagnosa. Saya sarankan jangan self-diagnose ya. Karena kalau pada waktu saya dulu, saya nggak ada teman. Tapi kalau sekarang kan ada teman-teman dari ISC yang bisa dibantu. Itu sih. Kalau untuk efisien, 2 tahun itu efisien ya. Supaya bisa sembuh. Nggak ada jalan cepat sih, nggak ada jalan pintas buat sembuh dari gagap. Nggak ada sepanjang pengalaman saya. Efisien, tepat mungkin kata-kata yang pas. Bagaimana cara yang tepat? Tapi kalau cara efisien, nggak ada yang efisien. Nggak ada yang instan. Itu, maaf agak lama. Oke, Kak Aswin, terima kasih ya. Tadi sudah dijelasin juga nih ya. Akhirnya kita nggak boleh langsung men-self-diagnose kita
suatu hal gitu ya Kak. Dan memang penyembuhan akan semua penyakit mungkin ya, itu tidak ada yang instan gitu. Atau mungkin penyembuhan akan sesuatu hal yang sekiranya ada yang salah, itu tidak ada yang instan sehingga memerlukan waktu yang cukup banyak akhirnya ya Kak. Oke, Ya. mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Oke. Boleh di raise hand atau di kolom komentar untuk satu pertanyaan terakhir. Oke. Kak, mungkin ini sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, peserta. Jika memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aswin sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali, serta mampu nih menceritakan akhirnya pengalaman-pengalaman struggle-nya untuk mencapai kondisi yang sekarang gitu, mulai dari pernah menjadi korban bullying juga ya Kak, karena dulu sempat mengidap gagap gitu, sehingga mampu menjadi announcer yang profesional seperti itu. Oke. Oke, tadi juga. Kita langsung next aja ya Kak, ke next kegiatan kita. Sini kita selanjutnya ada games nih. Oke, untuk games ini seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau misalkan games ini kita akan ada 2 orang yang beruntung nih yang nanti bakalan dikasih saldo GoPay ataupun OVO untuk 2 orang yang beruntung. Nanti silahkan diingat-ingat lagi nih pemaparan materi yang udah disampaikan tadi, apakah nantinya ada beberapa materi mungkin yang akan keluar. Teman-teman nih yang mengikuti kegiatan ini, diingat-ingat lagi deh apa aja yang udah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa itu. Namun sebelum kita memasuki sesi games, aku ingatkan lagi kepada teman-teman yang mengikuti campaign atau campaigners yang sudah mengikuti dari hari Senin hingga hari ini, nanti ketika menuliskan username-nya di quiz atau di aplikasi Quizizinya, silahkan untuk menambahkan strip SC di namanya. Sebagai contoh, misal aku adalah campaigners, maka aku akan menuliskan namaku di Quizizinya adalah Dinda strip SC gitu. Nah, tapi bagi peserta umum silahkan untuk menuliskan namanya, terserah teman-teman untuk menuliskan namanya gitu. Mungkin bisa di share screen dulu nih untuk atau mungkin bisa dibagikan dulu untuk link quizisnya. Oke, ini udah di share untuk link join quizisnya. Bisa pakai join myquiz.com dengan kodenya 771443. Bagi para peserta webinar, silahkan untuk join di quizisnya. Kita akan games yang nanti kalau ada yang beruntung akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay. Tuh. Udah berapa orang nih yang join? Atau mungkin ada kendala yang nggak bisa join? Ya udah. Ya udah banyak nih yang join. Yuk teman-teman yang belum join, silahkan join. Oke nih, untuk sementara nih, untuk ranking satunya ada Mas Berkat nih. Oke.
Makin seru aja nih kayaknya. Nah, udah mulai banyak yang menjawab nih. Oke, sekarang untuk yang pertama nih, klasemen yang pertama ada Munatul Fuadah nih. Udah mulai semakin memanas nih. Kayak pertandingan ini gitu. Ranking 1 akhirnya. Bagi yang belum join, masih bisa join nih di gamesnya. Karena sayang banget kalau misalkan kalian nggak join, siapa tahu nanti kalian salah satu orang yang beruntung nih mendapatkan hadiah. Oke, sekarang ranking pertama ada Anissa nih. Kayaknya Anissa nggak mau kalah dari yang lain. Oke, untuk yang lain juga harus tetap semangat nih untuk jawab kuisnya. Oke, mari kita tunggu nih untuk 2 teratas siapa aja sih yang akan menjadi 2 teratas. Ya, untuk Erika, karena sinyalnya jelek, loading terus ya, R. Untuk yang bisa join, cepetan join deh. Nah, sampai sekarang nih Rosa masih memimpin games ini nih. Oke. Nah, karena waktunya semakin running nih, jadi teman-teman silahkan segera diisi gitu ya. Oke, kita hitung mundur bersama-sama aja kali ya untuk penutupan gamesnya nih. Dan kita bisa siapa yang akan menjadi pemenang pada games ini gitu. 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau Grab atau Shopee ya. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Oke, gamesnya ditutup. Kita udah dapat 2 ini nih. 2 orang dengan nilai tertinggi gitu. Ada yang pertama adalah Elvina dan Rosa. Oke, untuk Elvina dan Rosa mungkin nanti bisa dituliskan di kolom chat ininya ya untuk nomor yang bisa dihubungi gitu untuk pengisian hadiahnya gitu. Oke, karena sesi games kita sudah selesai nih teman-teman. Yang artinya kita udah sampai di penghujung acara gitu. Tapi, oke, aku ucapin selamat dulu nih kepada 2 orang pemenang kita. Kasih aplaus dulu dong untuk pemenang kita. Oke, karena sesi games kita udah berakhir juga. Yang artinya kegiatan webinar kita juga sudah mulai berakhir nih, akan berakhir gitu teman-teman. Nggak nyangka selama 1 minggu ini kita udah ngadain campaign dan kita juga udah di acara puncak gitu kegiatan campaign kita itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri nih, aku minta teman-teman untuk mengaktifkan dulu kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi gitu. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir mungkin di campaign pada hari ini, pada
minggu ini, jadi mohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita punya satu momen bersama gitu. Oke. Dan jangan lupa untuk mengisi absen ya untuk para campaigners. Mungkin untuk sesi dokumentasinya boleh minta tolong untuk tim. Oke, boleh teman-teman, ini ada yang masih mau open cam lagi kah? Ya, kayaknya udah ya. Ada 2 slide, boleh senyum terus supaya karena kita nggak tahu di slide berapa ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, boleh ulang teman-teman. Oke. Apa lagi ya? 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, sekarang buat slide 2-nya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih tim. Oke, karena berakhir juga, karena kita udah foto-foto bareng, kita juga udah mendengarkan sesi webinar ini sampai selesai, kita udah seru-seruan bareng, main games bareng, maka kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelum mengakhirinya, aku mau ingat lagi kepada teman-teman, semoga apa yang sudah teman-teman dapatkan selama kegiatan campaign ini, serta penyampaian materi yang udah disampaikan oleh narasumber kita selama kegiatan webinar ini, bisa sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, bahwa sebetulnya kita semua ini memiliki hak yang sama, baik itu di kacamata hukum dan lain sebagainya, dan semoga dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan awareness kita mengenai keberagaman itu sendiri. Oke, aku Dinda dari Social Connect, mewakili semua teman-teman Social Connect mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join pada webinar ini, dan mohon maaf apabila dari kami masih ada banyak kesalahan. Semoga kita bisa ketemu lagi di next event Social Connect itu sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.